Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Asiknya Belajar PJOK bersama Ibu Arifana. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar PJOK untuk kelas 3, tema 1, subtema 4, yaitu tentang kombinasi gerak dasar lokomotor melompat. Nah, langsung saja kita simak penjelasan materi berikut ini. Kombinasi gerak dasar lokomotor melompat. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan dapat memahami kombinasi gerak dasar lokomotor dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional. Mempraktikkan kombinasi gerak dasar lokomotor dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional. Kombinasi gerak dasar lokomotor melompat terdiri dari dua kegiatan. Yang pertama permainan lompat bambu, yang kedua bermain lompatan jauh. Yang pertama permainan lompat bambu. Perhatikan gambar. Permainan lompat bambu ini sering disebut dengan permainan rangku alun. Salah satu permainan tradisional yang masih dapat kita nikmati adalah permainan lompat bambu ini. Lompat bambu merupakan permainan yang membutuhkan kerjasama kelompok. Permainan lompat bambu dapat melatih konsentrasi, keberanian, kedisiplinan, ketangkasan, kelincahan, dan ketepatan gerak. Ayo kita bermain lompat bambu. Hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam bermain lompat bambu. Permainan ini dimainkan minimal oleh 5 orang. 4 orang bertugas memegang batang bambu dan 1 lagi bertugas melompat. Jika orang lebih dari 5, maka bisa dicoba untuk 2 pelompat. Latihan memegang dan menghentakkan bambu. Sekarang permainan yang dimainkan oleh 1 orang pelompat. Dan yang ini adalah dimainkan oleh 2 orang pelompat. Langkah-langkahnya: 1. Setiap pasangan pemegang bambu berhadapan-hadapan dan menggerakkan bambu bersamaan. Gerakkan bambu dengan buka dan tutup secara bergantian dengan hentakan masing-masing 2 kali hentakan. Pemain yang tidak memegang bambu melompat-lompat pada bambu yang terbuka. Jangan sampai terjepit bambu. Lakukan secara bergantian. Berhati-hatilah saat bermain lompat bambu ini. Jaga keselamatan diri sendiri dan juga orang lain. Tangan pemegang bambu bisa terjepit bambu jika tidak bekerja sama dengan baik. Kaki yang melompat pemain akan tersangkut dan terjepit bambu. Selain kerjasama, konsentrasi pemain juga sangat penting saat bermain lompat bambu. Jika tidak berkonsentrasi, maka akan membahayakan para pemain. 2. Bermain lompatan jauh. Anak-anak, apakah di sekitarmu terdapat
tanaman singkong, biasanya di sekitar tanaman tersebut ada batang ranting yang sudah tidak terpakai. Nah, kamu bisa menggunakan batang singkong tersebut untuk digunakan sebagai alat permainan. Misalnya batang singkong, kamu dapat gunakan batang singkong tersebut sebagai alat ukur lompatan dalam permainan. Gerakan dasar pada permainan ini adalah lompatan. Ayo kita lakukan kegiatan melompat. Hal-hal yang perlu dipersiapkan: panggul dan lutut ditekuk sebelum melompat. Lengan mencapai kepala, tubuh membentuk sudut 45 derajat. Melompat dan mendarat dengan 2 kaki. Peraturan sederhana. 1. Siapkan garis batas sebagai garis tanda awal lompatan. Siapkan batang untuk alat mengukur lompatan. Mulailah mengambil anjang-anjang. Berlarilah sampai garis batas lompatan. Melompatlah sejauh-jauhnya dari garis tersebut. Beri tanda batas hasil lompatanmu. Ukurlah jarak lompatanmu menggunakan batang singkong. Perhatikan gambar tersebut. Jika terdapat bak pasir, akan lebih baik. Setelah melompat, diukur jaraknya, yaitu dengan batang kayu singkong tersebut. Tugas praktik: lakukan pemanasan terlebih dahulu. Lakukan kegiatan bermain melompat, kemudian diukur dengan batang. Lakukan sebanyak 3 kali lompatan. Jangan lupa didokumentasikan. Umpan balik. Bagaimana anak-anak, menyenangkan bukan? Apakah kamu sudah paham? Tanyakan jika masih kurang paham. Demikian anak-anak pembelajaran kita kali ini. Kita akan berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya.